bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mendongeng alur cerita film berjudul I Kill Giants yang dirilis pada tahun 2017. What good will you be against William? So weak. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang gadis remaja dengan gagah berani melawan monster Titan yang sangat mengerikan. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Mampukah sang gadis remaja ini mengalahkan monster Titan? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Barbara, di mana ia mendatangi hutan, lalu ia mengambil sebuah jamur untuk dicampurkan ke dalam ramuannya. Karena merasa hari semakin gelap, kemudian Barbara mengoleskan ramuan tersebut ke beberapa batang pohon. Setelah itu Barbara pun bersembunyi, dan tak lama terlihat sebuah tangan yang sangat besar mengambil olesan ramuan tersebut. Kemudian setelah pulang, ia pun langsung mencatat di bukunya kalau ramuan yang telah dibuat sudah berhasil memancing raksasa. Pagi harinya terlihat Barbara sedang meramal sesuatu menggunakan dadu. Di sini Barbara tinggal bersama kakak perempuan yang bernama Karen dan abangnya yang bernama Dave. Terlihat Barbara yang merasa terganggu oleh abangnya yang sangat berisik bermain game. Dia pun langsung mematikan video gamenya. Lalu Dave yang kesal pun langsung mengambil dadu milik Barbara dan membuangnya ke dalam makanan yang baru saja Karen buat. For dinner. I wanted meat. I never lie. Keesokan harinya, Barbara mengeluarkan sebuah teropong buatannya untuk melihat lautan. Namun tak disangka di sana ia melihat pusaran air. Karena merasa penasaran, dia memastikan kembali. Namun sayang pusaran air tersebut telah menghilang. Malam harinya saat di rumah, Barbara tak sengaja mendengar percakapan Karen dan Dave yang membicarakan tentang Barbara. Bahwa mereka berdua menganggap Barbara kurang waras. Merasa sakit hati, Barbara pun pergi ke tempat persembunyiannya. Lalu Barbara mendengarkan radio sambil menjahit tas buatannya. Dan secara tak sengaja, dia tertusuk jarum. Kemudian Barbara mengoleskan darahnya pada tas tersebut sambil mengucapkan sebuah mantra. Thorn, thousand times. Keesokan paginya, Barbara pergi ke dapur untuk mengambil sisa-sisa makanan. Lalu ia menaruh makanan itu ke tiang halaman rumahnya. Setelah itu, dia pergi ke stasiun kereta yang sudah tidak aktif. Di sana dia menggambar 3 simbol pada dinding kereta, lalu menulis kembali di bukunya. Kemudian Barbara lanjut ke pantai untuk memasang sesuatu. Dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan munculnya anak perempuan seusianya yang bernama Sophia. Lalu Sophia pun mengajaknya berkenalan. Namun anehnya Barbara malah pergi meninggalkannya tanpa memberitahu namanya. Setibanya di rumah, Barbara dengan tidak sengaja mendengar Karen yang sedang ada masalah di kerjaannya. She can't help with anything. Okay, thank you so much. Pagi harinya saat Barbara sedang menunggu bis untuk pergi ke sekolah, dia melihat pertanda buruk yang disampaikan oleh burung-burung yang bergerombol di atas. Namun tiba-tiba Sophia datang yang membuatnya kaget dan langsung meminjam teropong milik Barbara. Dark omens are totally cool. Lalu Sophia mengajak Barbara untuk duduk di sampingnya karena cuma dia yang baru dikenalnya. Namun Barbara menolaknya. Sesampainya di sekolah, Barbara langsung mengecek satu persatu jimat yang telah dia pasang di sekitar sekolah. 12. Kemudian ibu guru yang bernama Molly melihat keanehan pada Barbara. Lalu ia pun mengikutinya. Sementara itu Barbara menemukan pertanda buruk di saluran bawah wastafel kamar mandi sekolahnya. Setelah Barbara keluar dari kamar mandi, lalu sang guru yang penasaran pun masuk ke dalam kamar mandi untuk mengeceknya. Dan ternyata selama Barbara di dalam kamar mandi, dia menutup saluran air yang rusak.
Singkatnya, ketika jam istirahat tiba, Barbara yang sedang menggambar, ia didatangi oleh teman sekolahnya yang nakal bernama Tyler. Dan Tyler pun memalak Barbara. Namun Barbara yang tidak takut dengannya, ia justru meludahi tangan Tyler. Lalu Tyler yang kesal pun hendak menghajar Barbara. Beruntung ada ibu guru gendut yang meminta Barbara datang ke ruangan Ibu Molly. Ternyata Bu Molly adalah seorang psikolog di mana ia ingin mengetahui tentang karakter Barbara yang terlihat berbeda dengan murid yang lain. Namun Barbara yang tidak begitu peduli, ia pun keluar ruangan begitu saja. What? Barbara, I told the... Yeah. Setelah itu Barbara yang lagi minum, ia pun didorong oleh Tyler karena masih kesal terhadap Barbara. Funny, but existentially, yes. Beruntungnya lagi ada kepala sekolah yang telah dipanggil Sophia untuk menolong Barbara. What's going on? A week suspension. Kemudian setelah pulang sekolah, Barbara dan Sophia pergi ke pantai sambil mendongeng supaya tambah akrab. Lalu Sophia menanyakan tentang raksasa yang ada di bukunya tersebut. Mendengar itu, Barbara pun langsung mengajak Sophia ke base campnya yang ia sebut sebagai kuil suci. You wanna know about giants? Barbara kemudian bercerita bahwa di masa lalu semua raksasa merupakan keturunan dari perpaduan bumi dan langit. Okay. Hingga sampai saat ini para raksasa masih ada di bumi. Adapun jenis raksasa yang kini masih tersembunyi antara lain, yang pertama ada raksasa es. And use human kidney? Dan raksasa kedua yaitu raksasa kegelapan. Raksasa ketiga adalah raksasa penunggu gunung. Dan raksasa yang terakhir yang paling mengerikan yaitu raksasa rawa yang disebut sebagai Raja Titan. That make the sun go out. Mendengar hal itu, Sophia pun menjadi ketakutan. Can you imagine that? Setelah itu mereka kembali ke bibir pantai. Kemudian Barbara menyiapkan umpan untuk para raksasa tersebut. Sophia yang masih terus penasaran dengan raksasa tersebut, ia pun bertanya bagaimana cara Barbara melihat tanda kemunculannya. Namun Barbara hanya mengatakan kalau itu semua adalah tugasnya untuk menemukan, memburu, dan membunuh raksasa dengan tas Kovaleski. Dia juga memberitahu kalau di dalam tas ini terdapat senjata mematikan yang terdapat dari potongan rahang milik Ur. From the jaw of Ur himself. Tak lama kemudian Barbara merasakan pertanda buruk di mana dia melihat lautan dan burung-burung yang ada di sekitarnya berterbangan. Are you okay? People close to me get hurt. Kemudian Barbara bergegas pergi meninggalkan Sophia lalu mendatangi stasiun kereta untuk melihat kondisi hutan. Lalu dia menyiapkan perangkat dengan ramuan umpan miliknya. Tak lama ia mendengar ada raksasa yang datang. Barbara pun langsung bergegas pergi dan memantaunya dari kejauhan. Kemudian ia mencoba memancing raksasa tersebut agar masuk ke perangkapnya. Namun sepertinya raksasa tersebut telah mengetahui rencana Barbara. Hingga akhirnya raksasa tersebut memilih pergi. Lalu Barbara pun kembali ke base campnya dan menulis di bukunya. Namun tak lama ia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Serta muncul bayangan yang mengerikan. Keesokan paginya saat Barbara sedang di kelas, dia mendapatkan surat dari gurunya yang berisikan bahwa Barbara harus segera ke ruangan Bu Molly. Di sini Bu Molly masih terus penasaran dengan Barbara dan berusaha ingin akrab dengan Barbara. Lalu dengan singkat Barbara mengatakan kalau dia telah menyelamatkan kota dari ancaman para Titan. Unless you were a clone from one. I want to get to know you a little bit more. Tentu saja Bu Molly tidak paham apa yang diucapkan oleh Barbara. Kemudian tiba-tiba Barbara menyobek kertas dan langsung memakannya. Lalu Barbara menyuruh gurunya untuk membaca berkas yang dia kasih. Right. Ketika pulang sekolah, Barbara menunjukkan gambarnya pada Sophia. Lalu mereka pun bermain di tepi pantai. Hari berikutnya saat jam olahraga bisbol, Barbara mengajak Sophia untuk menemukan raksasa. Namun Sophia menolak karena tidak ingin mendapatkan masalah. Barbara yang tidak ingin ikut olahraga, ia pun izin untuk pergi. Namun sang guru olahraga tak mengizinkannya. Barbara yang merasa kesal, ia pun menghina pekerjaan sang guru. Hal itu tentu membuat sang guru marah dan akhirnya Barbara dimasukkan ke kantor kepala sekolah di mana Barbara mendapat skor selama 1 minggu.
Setelah keluar dari ruangan kepala sekolah, ia mendapat surat permintaan maaf dari Sophia yang membuatnya sedikit lebih tenang. Cool. Kemudian Barbara dengan tidak sengaja membuka wadah suci yang membuatnya jadi panik. Karena seharusnya wadah suci itu hanya boleh dibuka ketika ada bahaya atau saat munculnya Titan. Kowalski is sacred. Kemudian saat alarm jam pulang sekolah berbunyi, Sophia melihat Barbara tengah berlari. Sophia pun langsung pergi mengejarnya. Setelah bertemu, Barbara mengajak Sophia untuk mendatangi hutan yang ada di dekat pantai. Do I want to live my life as a coward? Singkatnya, saat mereka sampai di hutan, Barbara langsung ke tempat umpan pertamanya, lalu ke tempat-tempat lainnya yang sudah ia siapkan. Tapi ternyata umpan lainnya tidak disentuh sama sekali sehingga dia beranggapan kalau ada yang mengalihkan perhatian dari raksasa tersebut. Lalu Barbara menyelidiki apa yang membuat raksasa itu bisa berpaling dari umpannya. Dan tak jauh dari situ, mereka menemukan bangkai rusa. There you have it. Barbara pun beranggapan kalau raksasa telah menyedot habis darah rusa tersebut. Sophia yang semakin ketakutan, akhirnya dia pergi meninggalkan Barbara sendirian. Tak lama kemudian, Barbara didatangi oleh makhluk misterius dan berkata kalau dirinya masih begitu lemah dan tidak akan bisa mengalahkan para raksasa. Setelah itu Barbara pun pergi menghampiri Sophia serta meminta kayu padanya. Lalu dia memasang kayu dengan gambar simbol dan meminta sedikit darah dari Sophia untuk dioleskan sebagai pelindung untuk Sophia. Says, the thorn, the hammer. Keesokan harinya, Bu Molly memanggil Barbara untuk mengajaknya bermain permainan kata. Saat sang guru mengatakan bisbol, di situ Barbara langsung sedih dan teringat dengan masa lalunya. Baseball. Karena merasa tertekan, Barbara pun kehilangan kendali dan menampar Bu Molly. Lalu Barbara pun pergi meninggalkan sebuah gambar raksasa yang akan segera datang. Di sini terlihat Barbara masih terus memikirkan perkataan baseball dari gurunya. Kemudian di saat Sophie menghampirinya, dengan refleks Barbara langsung menonjoknya yang membuat Sophia ketakutan dan pergi. Nice one, psycho. I'm sorry, Sophia! Setibanya Barbara di rumah, Karen sang kakak pun marah pada Barbara karena dia mendapat telepon kalau Barbara telah menampar gurunya di sekolah. Barbara yang tidak tahan dengan omelan kakaknya, ia pun langsung pergi meninggalkan rumah. When you act out, they call me up. This is not fair, Barbara! Singkat cerita, terlihat Sophia yang kemarin kena tinju Barbara, ia dihasut oleh Tyler untuk menjauhi Barbara karena dianggap Barbara tidak waras. Pada saat yang sama, Barbara ke ruangan Bu Molly dan mengatakan kalau raksasa akan segera muncul dan menghancurkan segalanya. Di saat mereka sedang mendongeng, Barbara melihat Sophia dan Tyler sedang berlari. Lalu Barbara pun pergi meninggalkan Bu Molly dan langsung mengejar Tyler. Ternyata Sophia mengajak Tyler ke tempat di mana Barbara membuat jebakan untuk raksasa. Dan Tyler pun menghancurkan jebakan tersebut. Melihat itu, Barbara pun marah dan langsung mengeluarkan senjata dari tas Kowalski-nya. Namun sayangnya senjata yang dia keluarkan tidak berubah menjadi senjata mematikan. Dan tiba-tiba Tyler pun langsung memukul Barbara hingga klenger. Setelah tersadar, Barbara melihat Sophia menatap ketakutan ke arah kamar ibunya, hingga Sophia pun berlari dan menjatuhkan gelas. Sophia. Slowly. Dengan rasa ketakutan yang menghantui dan memiliki firasat bahwa Titan akan segera datang, lalu Barbara mendatangi rumah gurunya dan dia mengatakan padanya kalau semua orang akan mati. Kemudian Barbara lari ke hutan. She's gonna die. Wait, Barbara. Sejak kejadian itu, Barbara pun menghilang dan tak ada kabar. Ternyata dia menyiapkan perangkap untuk melawan raksasa sendirian. Come fight me!
Sementara itu Sofia yang tidak melihat keberadaan Barbara lagi, akhirnya dia bersama Bu Molly mendatangi rumah Barbara. Kemudian Sofia yang penasaran dengan kamar rahasia milik Barbara, ia pun nyelonong masuk dan di sana ia melihat foto Barbara bersama ibunya yang ditutupi dengan gambar raksasa. Lalu Sofia juga melihat nota Game Smith. Giant kill. Singkat cerita, Sofia pun mendatangi tempat tersebut dan benar saja ia melihat Barbara di sana. Namun ketika Sofia menghampirinya, Barbara langsung membanting meja. Is broken. Lalu di saat Barbara hendak pergi meninggalkan tempat itu, dia didatangi oleh makhluk misterius yang ternyata bernama Harbinger. Lalu makhluk itu pun mengatakan kalau dirinya menjadi lebih lemah dan tak akan sanggup untuk mengalahkan raksasa yang sekarang telah menunggunya di tepi hutan. Barbara yang mendengar itu pun langsung datang ke stasiun kereta dan tiba-tiba ia langsung diserang oleh raksasa. Sementara itu Sofia yang melihat Barbara pergi ke arah hutan, dia pun langsung mengejarnya. Di saat yang sama Barbara lari menuju ke tempat perangkap yang telah dibuatnya. Dan akhirnya Barbara pun berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Kemudian Sofia yang baru datang langsung ditinggal oleh Barbara dan Sofia pun terkejut melihat stasiun sudah terbakar. Sesampainya di rumah, Barbara kembali mengecek tasnya berharap kekuatan senjatanya kembali, namun tetap masih belum bisa. Keesokan paginya ketika sebuah badai besar datang, Karen yang memanggil-manggil Barbara tak ada jawaban. Lalu ia melihat sebuah pesan kalau Barbara telah pergi sendirian untuk membunuh Raja Titan yang akan segera datang. Sementara itu, Bu Molly yang sedang mencari Barbara, akhirnya ia berhasil menemukan Barbara yang berada di pesisir pantai. Lalu Bu Molly menyuruh Barbara agar segera pulang. Dia juga mengatakan kalau Barbara harus bisa menerima kenyataan bahwa ibunya sedang sakit keras dan ingin bertemu dengannya. Namun Barbara malah mendorong Bu Molly, lalu ia pergi meninggalkan Bu Molly. Wants to see. No. And you have to face it. Di lain sisi, Tyler dengan amarahnya menghancurkan benda-benda milik Barbara. Lalu sebelum pergi, Tyler mendorong Sofia hingga terjatuh. Tak lama Barbara datang dan langsung menyuruh Sofia untuk bersembunyi. Take cover! Kemudian Barbara merasakan kehadiran raksasa yang akan mendatanginya. Dan tanpa rasa takut, dia pun menantang raksasa tersebut. Ternyata yang muncul adalah Raja Titan yang mengerikan. Dan seketika wadah suci Kovalencinya pun terbuka. Lalu Barbara langsung mengambil senjata saktinya yang kini sudah kembali untuk membunuh Raja Titan sambil berteriak kalau sang Titan tidak boleh melukai ibunya. Pertempuran pun terjadi dan dengan satu pukulan akhirnya Raja Titan terjatuh. Namun ternyata kedatangan sang Raja Titan bukan untuk ibunya, melainkan untuk Barbara. Kemudian Barbara kembali mengajarnya hingga akibatnya Raja Titan terjatuh ke dalam lautan bersama Barbara yang ada pada genggaman tangannya. Dalam keadaan tidak sadarnya, Barbara mendengar ucapan dari Raja Titan bahwa makhluk yang hidup di dunia pasti akan mati. Dia juga mengatakan kalau Barbara harus menemukan kebahagiaannya di dunia dan memeluknya selagi mempunyai waktu. Can you embrace it? To embrace it. To deny this. Tak lama Barbara pun tersadar dan kembali berenang ke tepi pantai. Setelah kejadian tersebut, Barbara meminta maaf karena telah takut menemui sang ibu yang sedang sakit. Kemudian Barbara pun memeluknya. Singkat cerita, saat kembali ke sekolah, Barbara menceritakan pada guru dan teman-temannya tentang liburan musim panasnya, di mana ia habiskan waktunya untuk mengobrol sama ibunya dan bercerita tentang mengalahkan Raja Titan menggunakan senjata saktinya. She used a hammer, but
Tak lama setelah itu, Bu Molly datang memanggilnya dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Are you afraid? Dengan kepergian ibunya itu menjadi kesedihan yang sangat menyakitkan untuk keluarganya. Namun dengan kuat dan tegar, dia menahan kesedihan yang harus dialami. Malam harinya, Barbara mendatangi kamar ibunya dan ia melihat Raja Titan yang kembali datang. Kemudian Barbara mengucapkan terima kasih kepada Raja Titan atas motivasinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, menurut Mimin, kenapa Barbara memiliki tingkah di luar nalar tentang raksasa yang selama ini ia bicarakan itu hanyalah imajinasinya saja. Jadi wajar saja kalau dia dibilang aneh dan kurang waras. Dia beranggapan kalau si raksasa sudah bikin ibunya sakit keras dan dia berusaha bikin jimat dan ramuan sampai bertekad untuk mengalahkan raksasa. Hingga akhirnya Barbara pun kini sadar kalau dia harus menerima sebuah kenyataan. Oke guys, itulah alur cerita film I Kill Giants yang Mimin bawakan. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.